Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-8 ini adalah sesi terakhir untuk kegiatan tutorial online yang dimana pada sesi ke-8 teori perkembangan anak yaitu membahas tentang aplikasi teori perkembangan. Bagaimana aplikasi teori perkembangan itu? Yaitu menurut Piaget, yaitu pertama mengajak peserta didik untuk lebih aktif. Kemudian yang kedua, mengetahui kemampuan setiap peserta didik. Yang ketiga, menstimulasi peserta didik dengan ide-ide kreatif. Yang keempat, mengetahui kebutuhan peserta didik. Yang kelima adalah kategorisasi materi. Yang keenam, peran kurikulum. Yang ketujuh, memberikan asesmen yang tepat sasaran. Yang kedelapan, meningkatkan retensi peserta didik. Dari kedelapan aplikasi teori kognitif ini adalah merupakan proses pembelajaran yang diharapkan untuk dapat mengembangkan peserta didik atau mengaplikasikan teori-teori perkembangan di sekolah. Kemudian untuk apa saja yang perlu dikembangkan atau diaplikasikan, melalui apa saja, yaitu melalui yang pertama organisasi, kemudian ekuilibrasi, yaitu penyeimbangan atau juga adaptasi. Ketiga ini menjadi mata rantai yang dimana akan mendukung terhadap perkembangan peserta didik. Kemudian ada tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu pada tahun-tahun. Yang pertama, sensori motorik, praoperasional, konkret dan formal. Nanti bisa dibaca di diskusi teori atau di materi. Kemudian bagaimana aplikasi teori kognitif dalam proses belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kerap mengalami kesulitan untuk memahami satu konsep. Maka hal ini menggambarkan bahwa peserta didik sedang melakukan proses berpikir. Ketika peserta didik mengalami kesulitan-kesulitan, maka di situ sesungguhnya terjadi proses berpikir pada peserta didik. Kemudian ada teori perkembangan sosiokultural menurut Vygotsky, yaitu dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural yang menekankan perkembangan kognitif yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu mendukung pernyataan Piaget dengan teori perkembangan kognitif yang dibagi ke dalam beberapa tahap. Namun Vygotsky menambahkan bahwa seorang anak tidak dapat tumbuh berkembang hanya sendirian. Disitulah makanya Vygotsky itu mengembangkan teori sosiokultural. Jadi tugas kita sebagai seorang guru nantinya adalah bagaimana anak memiliki rasa sosial atau menstimulasi rasa sosial pada anak. Ini adalah merupakan aplikasi atau implementasi dari teori-teori perkembangan. Banyak sekali teori-teori perkembangan yang perlu kita pahami, baik itu dari Piaget ataupun dari Vygotsky, terkait dengan perkembangan kognitif, sosiokultural dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kurikulum pembelajaran di sekolah? Maka kurikulum harus menyesuaikan juga terhadap menyesuaikan terhadap perkembangan peserta didik. Maka jika masih kelas 1, misalkan kurikulumnya masih sederhana, kelas 2 nanti kurikulumnya bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Kemudian